Terkait isu ijazah Jokowi yang akhir-akhir ini dibicarakan oleh banyak orang, entah untuk alasan apa, akhirnya Pak Jokowi menunjuk tim kuasa hukum atau tim pengacara untuk merespon isu ijazah Jokowi. Ya, seingat saya, ini adalah yang pertama kalinya Pak Jokowi sampai harus menunjuk tim kuasa hukum atau tim pengacara untuk menjawab satu isu. Padahal sebelum-sebelumnya itu nggak pernah terjadi ya. Mungkin karena sekarang Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi, mungkin karena juga tidak ada menteri-menteri atau relawan yang belain Jokowi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi makanya perlu menyewa tim pengacara atau tim kuasa hukum untuk merespon gitu. Karena kalau nggak ada tim kuasa hukum atau tim pengacara, maka isu ini jadi kayak nggak jalan gitu kan. Ya karena nggak ada yang belain gitu. Makanya ya udahlah, kirimlah pengacara atau tim kuasa hukum untuk membela. Dan isu ini menjadi semakin rumit gitu karena Pak Jokowi nampak tidak ingin buru-buru menyelesaikan kasus atau isu ini. Makanya dengan penunjukan pengacara ini bukannya menyelesaikan permasalahan itu, tapi tambah ribet. Dan kita jadi kayak nggak maju atau tidak bisa berbicara atau membahas, berdiskusi terkait masalah-masalah yang lebih urgent atau lebih penting untuk kita bicarakan gitu. Karena ada banyak sekali permasalahan yang ada di negara kita, mulai dari soal isu terbaru kasus hakim yang katanya mendapatkan suap sampai 60 miliar rupiah. Itu kan sebenarnya adalah sebuah masalah yang harus kita perhatikan gitu. Seharusnya itu adalah masalah yang betul-betul untuk kita bisa bahas lebih serius. Atau misalkan laporan Tempo yang menyebutkan Dasko katanya dimungkinkan atau dicurigai terlibat dalam operasi bisnis judi online misalkan, itu kan lebih penting dibandingkan soal ijazah Pak Jokowi yang bahasanya itu menjadi sangat-sangat tidak produktif sama sekali gitu. Jadi ya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum atau pengacara dari Pak Jokowi juga semakin membuat liar gitu, bukan memberikan satu kepastian atau jawaban yang bisa menyelesaikan atau menghentikan pembicaraan, tapi justru menambah isu baru, menambah pertanyaan-pertanyaan baru. Ini bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah kayaknya di tim pengacara atau kuasa hukumnya gitu. Karena salah satu dari mereka bilang, Andra Reinhardt mengatakan, kalau ijazahnya hilang atau kampusnya sudah tidak ada, apakah orang itu tidak pernah kuliah? Yang penting adalah keterangan resmi dari universitas, katanya. Ini jawaban dari Andra Reinhardt. Pernyataan ini bagi saya itu ibaratnya ada kebakaran gitu, terus kemudian disiram sama bensin. Ini nih, pernyataan kayak gini makin besar masalahnya. Sehingga orang-orang jadi bertanya, jadi ijazah Pak Jokowi itu hilang. Ya karena kalau kampusnya dibilang hilang atau sudah nggak ada kan, ya nggak mungkin, karena UGM sampai sekarang masih ada, jelas nggak mungkin. Dan kalau kalian ngaku sudah melihat, tim pengacara dan kuasa hukum kan katanya bilang sudah melihat, sudah ada asli katanya gitu ya. Ya ngapain memunculkan pernyataan yang begini gitu, yang kemudian membuat kita jadi bertanya-tanya dan membuat satu celah untuk kita meragukan gitu kan. Ini kan katanya sudah ada, kalian sudah lihat semua. Ngapain ada istilah kalau ijazahnya hilang atau kampusnya sudah tidak ada, apakah orang tidak pernah kuliah? Ini kan pertanyaan yang sangat tidak sesuai sebenarnya gitu ya. Karena antara pernah kuliah dengan lulus kuliah itu kan dua situasi yang berbeda. Kalau untuk menunjukkan orang pernah kuliah, banyak orang pernah kuliah tapi kemudian nggak lulus dan nggak punya ijazah. Jadi kan tambah liar jadinya nih gara-gara pernyataan si kuasa hukum Pak Jokowi ini. Jadi ijazah itu bukan satu-satunya bukti orang kuliah, katanya. Itu dalam beberapa judul di media mainstream hari ini. Bener gitu. Orang kuliah tuh ya tidak semuanya dapat ijazah, ada yang berhenti, ada yang nggak lulus dan sebagainya. Jadi ya tapi kuliah gitu. Nah, kalau pernyataan ini muncul dari kuasa hukum, kan kita jadi semakin terbakar, semakin orang membicarakan gitu, semakin orang mencari tahu dan mencurigai. Yang sebelumnya biasa-biasa saja gitu ya, jadi sekarang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan bener isu ini kalau kuasa hukumnya bilang kayak gitu.
Tapi ya dari penunjukan pengacara atau tim kuasa hukum Pak Jokowi ini memang nampaknya Pak Jokowi sangat-sangat menikmati panggung isu bernama ijazah Jokowi ini gitu. Karena sekarang Pak Jokowi jadi punya alasan untuk dibicarakan. Karena kalau tanpa isu ini nggak ada, Pak Jokowi nggak dibicarakan lagi. Apa coba mau dibicarakan soal apa gitu ya? Soal Pak Prabowo yang tidak sowan ke Jokowi di Solo untuk halal bihalal atau dalam rangka merayakan hari Lebaran. Kan nggak ada yang membicarakan itu. Semua orang berfokus bagaimana Pak Prabowo kemudian mendatangi Tuku Umar atau bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi ini bagi saya sesuatu yang tidak biasa. Pertama, ketika Pak Jokowi menunjuk tim kuasa hukum atau pengacara, padahal sebenarnya bisa diselesaikan begitu saja, bisa diselesaikan dengan cepat sekali tanpa menimbulkan keributan. Dan yang kedua, pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum atau pengacaranya itu menambah masalah. Menambah masalah sekali gitu. Dan apakah ini kemudian disengaja gitu ya? Saya curiga itu ada faktor kesengajaan gitu ya, supaya bisa menutupi permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintahan hari ini. Karena kalau dari sisi lembaga survei itu sudah sulit dipercaya, makanya kemudian lebih memungkinkan untuk dijadikan pengalihan isu gitu ya. Karena masalah di negara kita tuh banyak tuh. Di bulan Ramadan kemarin ada banyak sekali orang-orang yang terkena PHK, dan itu mereka sedang menunggu momentum untuk melaksanakan aksi demonstrasi setelah atau pasca Lebaran. Ada banyak sekali masalah-masalah yang sangat-sangat negatif, tapi hari ini justru kemudian kita disuguhkan dengan isu ijazah. Apa itu disengaja? Atau jangan-jangan justru juga sebaliknya gitu ya. Ini ada upaya dari pihak-pihak tertentu, dari kelompok penguasa hari ini yang ingin mendowngrade seorang Jokowi untuk diserang habis-habisan soal banyak sekali isu, entah isu ijazah atau PKI dan sebagainya, untuk bisa dilihat siapa saja orang-orang yang masih membela Jokowi. Bisa saja seperti itu gitu ya. Jadi udah serang gitu kan. Terus kita lihat nih, siapa yang masih belain Jokowi, dan sekarang terbukti menteri, wakil menteri, gak ada yang bicara. Gak ada yang berani membela gitu. Dan itu juga menjadi satu catatan, karena untuk pertama kalinya Jokowi atau keluarga Jokowi itu tidak dibela sama sekali oleh menteri-menteri hari ini. Padahal sebelum-sebelumnya, wah, sangat luar biasa pembelaan yang dilakukan oleh para menteri, mulai dari soal jet pribadi dan sebagainya, kan yang ngebela kan para menteri gitu ya. Sekarang kayak nggak ada gitu. Jadi ya saya nggak tahu mana yang benar dari kasus ini gitu ya. Tapi pada intinya dalam sebuah strategi politik ini benar-benar sama-sama bisa dimanfaatkan. Bagi kubu penguasa gitu ya, ini bisa dimanfaatkan untuk menilai siapa saja yang masih loyal gitu ya, untuk kemudian disingkirkan nanti. Tapi bagi Pak Jokowi ya ini juga bisa dinikmati, karena akhirnya Pak Jokowi juga mendapatkan satu panggung. Ya, menarik sekali kita melihat ya pembahasan akhir-akhir ini, perdebatan dan isu-isu yang lumayan sedikit masuk akal juga, dan ada juga tak masuk akalnya gitu ya. Agak panas juga nih, yaitu masalah ijazah palsu Pak Jokowi gitu ya. Ini dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, terus menjadi bahan perbincangan dan perdebatan. Apalagi di media sosial tuh, seperti yang kita lihat pada cuplikan video sebelumnya yang memang masuk akal juga dalam penyampaiannya. Tetapi bukankah kita tahu bersama bahwa Pak Jokowi pernah menjabat sebagai wali kota? Berapa tahun itu? Gubernur, presiden sampai 2 periode, apakah tidak membutuhkan ijazah pada saat pendaftaran? Rasa-rasanya ya pasti diperlukan gitu ya. Tapi kenapa masih saja banyak mengatakan ijazahnya itu palsu gitu loh ya? Ada apa sebetulnya dalam kertas itu atau fotonya, fontnya itu seperti apa? Ada yang bilang fontnya menggunakan Times New Roman. Di tahun itu memang sudah ada. Nah itu juga tuh pertanyaannya gitu ya. Lalu kemudian fotonya yang ada kumisnya katanya dicocokkan kepada Pak Jokowi, gak ada mirip-miripnya gitu ya. Jadi kita nggak tahu sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana keaslian dan pembuktiannya. Nah kalau misalnya secara logika saja, ya Pak Jokowi harusnya ya tunjukin aja ijazahnya gitu ya, yang aslinya langsung.
ataupun mungkin ada skripsinya ya ditunjukin, atau ada file yang dari kampusnya gitu ya ditunjukin, udah menjadi bukti. Karena banyak juga yang menggugat itu teman-teman ya, saya nggak tahu pembenci Jokowi atau apa, saya nggak tahu juga, tetapi memang kita tidak bisa berbicara pembenci Jokowi, kita hanya ingin berbicara bagaimana memang masyarakat itu betul-betul ingin mengetahui kebenaran, dan mereka tidak terima kalau dibohongi selama ini gitu ya, perihal ijazah tadi. Nah, kalau saya lihat di sini penyampaian dari John, menurut saya Jokowi itu tidak cinta Republik ini, ingin kacau. Kalau Jokowi negarawan, tunjukkan aja ijazah, sudah selesai. Masa mantan presiden gitu, aneh kan? Iya, itu aneh, itu anehnya tadi yang saya bilang tadi nggak masuk akalnya. Ya kalau memang ada, ya silakan ditunjukin, selesai. Tidak lagi ada pembahasan, tidak ada lagi pembicaraan, perbincangan terkait hal-hal itu terus menerus yang selalu dipersoalkan. Ya. Kemudian yang tahu ijazah Jokowi asli atau palsu adalah orang-orang PDIP yang pernah satu kubu. Buktinya sekarang nggak ada orang PDIP yang ngomong soal ijazah, ya. Sekedar untuk mengalihkan perhatian publik atas kejahatan nasional dengan modal konstitusi abal-abal. Ini jangan-jangan juga pengalian isu juga atau ada apa yang lain gitu ya. Kita bertanya-bertanya juga tuh gitu ya. Karena kadang-kadang kita melihat di Indonesia ini ada kasus yang lain, tiba-tiba muncul kasus baru tuh. Udah mulai naik, muncul lagi kasus baru tuh. Jadi seolah-olah ini semacam pengalihan isu saja gitu ya. Nah kemudian jadi ceritanya waktu itu lagi ninjau gorong-gorong, niatnya bawa dokumen berkaitan data yang mau dikunjungin. Salah ambil malah ijazah yang dibawa. Nah kebetulan kepleset gitu, ijazahnya jatuh kotor, rusak. Gitu cerita ngarangnya. Oh gitu ya, bisa gitu ya, luar biasa sih. Ijazahnya memang asli dikeluarkan UGM, hanya saja tidak benar-benar kuliah di UGM. Ijazah bisa didapat dengan rekayasa dan dengan cara bayar. Iming-iming jabatan juga sudah nyata diberikan kepada UGM. Jadi ijazah asli tapi cara mendapatkannya ilegal dan tidak bermoral. Ini bisa juga masuk akal nih ya. Komentar dari Raris Prestasi ya. Orang bodoh kenapa ribut ijazah? Masih ada yang penting lagi, yaitu pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Itu yang paling penting. Kenapa kamu kok ribut yang tidak perlu, dasar otak-otak dangkal katanya. Masuk akal juga nih. Jadi yang kita perlukan tidak hanya tentang soal ijazah palsu. Yang kita tuntut, yang kita inginkan adalah bagaimana wakil rakyat di sana, di gedung DPR sana, bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor, biar bangsa ini bisa maju. Rasa-rasanya ketika koruptor sudah diberantas dengan tuntas dan dibasmi sampai ke akar-akarnya gitu ya, rasa-rasanya Indonesia bakal cepat maju. Bakal dari negara makmur ya, bakal negara maju yang sangat luar biasa. Tapi ya itu, gimana mau maju kalau koruptornya masih banyak? Kalau oknum-oknum pejabat korup itu masih berkeliaran, memperkaya diri sendiri, mengenyangkan perut yang sudah kenyang. Bayangin aja teman-teman, mengenyangkan perut yang sudah kenyang. Artinya sudah digaji, sudah difasilitasi, sudah dapat ini, itu, dan lain-lain. Ternyata masih haus juga, masih kurang kaya lagi. Ya, menggaruk uang negara. Rakyat menjerit. Bahkan rakyat sudah bersyukur-syukur. Sebagian besar masyarakat Indonesia udah syukur banget kalau bisa makan setiap hari 3 kali sehari. Udah syukur banget itu. Jangankan dulu foya-foya gitu ya, atau beli ini itu dan lain-lain. Makan 3 kali sehari pun sudah luar biasa ya. Sudah syukur, alhamdulillah gitu ya. Ini udah ada kerjaan, difasilitasi, masih ada aja orang-orang korup yang sangat rakus menurut saya. Jadi memang kenapa perampasan aset tak kunjung disahkan? Ya ini saya nggak tahu juga nih. Ini pertanyaan juga nih.
Apakah mereka bagian daripada itu karena nanti takutnya senjata makan Tuhan atau bagaimana? Nah itu juga tuh yang menjadi pertanyaan kita. Nah jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Lalu kemudian Jokowi hanya mempercaya hidup di dunia, tidak di akhirat. Bagi dia anak-anaknya yang penting hidup nyaman, tidak kekurangan. Seperti yang dilakukan Soeharto, 7 keturunan gak bakal habis hartanya. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Biar nanti kita juga bisa bertukar pikiran teman-teman ya, tersatu dengan yang lain melalui komentar-komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.